Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Rahma dengan NIM 860307618 dari Prodi PGSD berasal dari UPBJJ UT Bandung. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Secara etimologis, pilar adalah tiang penguat atau pondasi yang menyangga sebuah bangunan agar tetap berdiri kokoh dari guncangan. Dalam konteks sistem pendidikan, pilar bukan sekedar tiang fisik, melainkan nilai-nilai fundamental, prinsip dasar, dan filosofi hidup yang mengikat seluruh elemen pendidikan, yaitu kurikulum, guru, siswa, dan kebijakan. Sebagai tiang penguat, pilar berfungsi menyelaraskan perkembangan iptek dengan pembentukan karakter atau moral. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan melahirkan individu yang pintar secara akademis namun rapuh secara moral. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Prinsip dasar pendidikan yang disebutkan adalah semboyan sistem Among yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Semboyan ini bukan sekedar kata-kata mutiara, melainkan sebuah filosofi kepemimpinan dan metode pengajaran yang sangat mendalami bagi seorang pendidik, yaitu guru, orang tua, maupun pemimpin. Berikut adalah analisis konstekstual dan contoh aktual implementasinya dalam pendidikan saat ini. Yang pertama, yaitu Ingarso Suntulodo atau di depan memberi teladan. Analisis konstekstualnya, prinsip ini menekankan bahwa seorang pendidik harus menjadi role model yang berintegritas. Di era digital, tantangan terbesar bukan lagi transfer ilmu, karena informasi bisa dicari di Google, melainkan transfer nilai dan karakter. Contoh aktualnya, budaya tepat waktu dan menghargai. Seorang guru harus hadir di kelas atau ruang virtual dengan tepat waktu, serta menunjukkan sikap mendengarkan dengan penuh perhatian saat siswa sedang berpendapat, bukan malah sibuk bermain smartphone. Yang kedua, yaitu Ingmadio Mangunkarso, di tengah membangun kehendak atau semangat. Analisis konstekstualnya, prinsip kedua ini sangat relevan dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan guru memposisikan diri sebagai mitra wicara dan fasilitator yang berada di tengah-tengah siswa. Contoh aktualnya, pembelajaran berbasis proyek. Saat siswa ditantang menyelesaikan masalah lingkungan di sekitar sekolah, guru duduk bersama kelompok siswa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan membantu mereka mengurai kebuntuan ketika eksperimen mereka gagal. Poin yang ketiga, yaitu Tuturi Handayani atau di belakang memberi dorongan. Analisis konstekstualnya, ini adalah puncak dari kemandirian belajar atau merdeka belajar. Guru harus tahu kapan harus mundur dan memberikan kepercayaan penuh kepada siswa yang memimpin proses belajarnya sendiri. Pendidikan mengamati dari belakang, memastikan siswa belajar di jalur yang aman dan siap memberikan dorongan moral atau bantuan hanya saat benar-benar dibutuhkan. Contoh aktualnya, dukungan pada ekstrakurikuler atau minat khusus, dengan guru memberikan ruang bagi siswa untuk mengelola organisasi sekolah, seperti OSIS atau lainnya secara mandiri. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Penerapan ketiga pilar Ki Hajar Dewantara ini di era digital atau pembelajaran daring, AI, atau sebagainya menghadapi pergeseran konteks yang membawa peluang sekaligus tantangan besar.
Langsung saja saya akan membahas poin yang pertama, yaitu konteks pembelajaran daring dan literasi digital. Relevansinya, Tuturi Handayani sangat relevan dengan model atau belajar mandiri. Dengan melimpahnya informasi digital, guru bertugas mendorong siswa menyaring informasi. Tantangannya, terjadinya kesenjangan akses internet dan gawai di Indonesia. Tantangan pilar Ing Madya Mangunkarso adalah bagaimana guru bisa hadir di tengah siswa secara emosional dan psikologis jika hanya dibatasi oleh layar Zoom atau Google Classroom. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu konteks karakter peserta didik atau Gen Z dan Gen Alpha. Relevansinya, fenomena cyberbullying, kecanduan gawai dan paparan konteks radikal atau pornografi memerlukan pilar Ingarso Sungtulodo. Keteladanan guru ini meluas menjadi keteladanan digital. Tantangannya, siswa era digital cenderung mempercayai influencer di media sosial daripada guru atau orang tua. Menjadi teladan digital bagi guru generasi atau milenial menurut adaptasi kultural yang sangat tinggi agar tidak terjadi kesenjangan generasi. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pergeseran guru. Relevansinya, di era AI dan ChatGPT bisa menjawab pertanyaan kognitif dalam hitungan detik. Nah, peran guru sebagai transfer pengetahuan sudah mulai usang. Prinsip Ki Hajar Dewantara menegaskan kembali bahwa peran guru yang tak tergantikan oleh AI adalah transfer nilai dan moral. Tantangannya mengubah mindset guru jadi dari penguasa kelas atau otoriter menjadi fasilitator dan mentor di dalam pembelajaran. Banyak guru masih terjebak dalam beban administratif digital yang justru menjauhkan mereka dari interaksi kualitatif bersama siswa. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan pada saat ini. Persoalan pendidikan nasional kita hari ini berakar pada hilangnya jiwa dari proses belajar demi mengejar formalitas administratif. Pilar-pilar Ki Hajar Dewantara hadir sebagai kompas untuk mendekonstruksikan pendidikan yang kaku menjadi pendidikan yang memerdekakan, humanis, dan berkarakter. Menghidupkan kembali pemikiran beliau berarti mengembalikan sekolah sebagai taman siswa atau tempat yang menyenangkan untuk bertumbuh sesuai dengan fitrahnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.